تعالى ودام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال واترك من الأزواج مما ساعدت في طاعة واختر عزوبا فاضلا. Watruk dan tinggalkanlah minal azwaji daripada istri-istri man masa adat orang yang tidak membantu fi ta'atin dalam berbuat taat wakhtar uzuban fadila dan pilihlah hidup membujang fadila lebih utama. Ya, jadi tema kita pada sore hari ini adalah membahas tentang masalah cari pasangan yang solehah dan tinggalkan pasangan yang tidak membantu kita dalam urusan akhirat kita. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, inna min auladikum ya wa azwajikum aduwwan lakum fahzaruh, ya, sesungguhnya di antara anak dan istri kita ada yang menjadi musuh, maka berhati-hatilah. Ya, jadi istri bisa jadi musuh, anak bisa jadi musuh kalau kita ya tidak bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Maka dikatakan oleh Tuhan Musannif rahimahullah, yakni watruk ayyuhal muridu mar'atal lati lam tusa'idka fi ta'atillah hala kauniha minal azwaj. Yani maknanya, dan tinggalkanlah wahai murid al mar'ata perempuan. Tinggalkanlah perempuan. Yang mana? Allati yang lam tusa'idka yang tidak bisa membantumu, menolongmu fi ta'atillah dalam rangka taat pada Allah, ya. Nggak bisa bantu taat, justru malah sebaliknya, bukan bantu taat, malah justru kita jadi maksiat, ya. Gara-gara bini nggak ngaji, gara-gara bini nggak sholat, gara-gara bini nggak tahajud, gara-gara bini nggak ngerjain sunnah, maka buat apa kita punya bini kalau kita makin jauh dari Allah? Hala kauniha minal azwaj, di dalam keadaannya itu sebagai pasangan, ya. Wakhtar uzuban wa watarkun nikah, dan pilihlah hidup uzuban, hidup membujang. Apa itu uzub? Wa watarkun nikah, yaitu tidak menikah, ya. Wadzalika li anna kullama yushghiluka 'anillah, karena demikian itu bahwasanya setiap apa yang membuatmu sibuk dari Allah, yushghiluka 'anillah, membuatmu sibuk dari Allah, ya, yajibu an tazhada fihi, maka wajib engkau berlaku zuhud padanya. Ya, ini tinggalin, ya. Tinggalkan tuh perempuan yang tidak membuatmu dekat dengan Allah. Wal mar'atul lati lam tusa'idka ala ta'atir rahman min jumlatis syawagil. Wal mar'ah, dan perempuan allati yang mana lam tusa'idka tidak membantumu ala ta'atir rahmani dalam taat kepada Allah yang Maha Rahman, min jumlatis syawagil, termasuk daripada macam-macam kesibukan. Fayajibu an tazhada fiha, maka wajib engkau tinggalkan dia. Wa takhtar tarkan nikah, dan engkau pilihlah hidup tanpa menikah, itu lebih utama, ya. Wafham qaulahu, fahamilah perkataan, ya, Nazim, yakni Syekh Malibari. Beliau mengatakan masa adat ila akhirih. Kalimatnya masa adat, ya, bukan utruk minal azwaj, tinggalkanlah istri-istri kalian, titik sampai situ, enggak. Jadi ada qaidnya. Yang mana yang kita tinggalin? Kalau kita punya 4, misal yang 2 enggak bantu agama, yang 2 bantu, nah tinggalin yang enggak bantu, gitu. Insa adat ala ta'atir rahman, kalau seandainya ini perempuan bisa membantumu ala ta'atir rahman, untuk taat kepada Allah, fala yutlabu tarkuha, maka enggak dituntut meninggalkannya. Terusin, lanjutin. Wa kadzalik, itu, ya. Li'annal mar'ata shalihatal muwafaqata aunun ala ta'ah, karena perempuan yang salehah muwafaqah, ya, yang memang itu diberi taufik, ya, yang cocok, ya, aunun ala ta'ah, itu bisa membantu berbuat taat, ya. Kita kesiangan sholatnya, pengen sholat jamaah, istri kita belum udah sholat, ya, yang aku mau jamaah, nah bisa jadi makmum tuh, ya. Itu manfaatnya, ya, kita punya istri. Jadi kalau kita telat pun masih bisa jamaah. Kenapa? Karena nanti minta sholat jamaah bareng istri kita, walaupun dia udah sholat, tetap dibolehkan sholat yang kedua, hukumnya sunnah, gitu. Coba kalau kita sendiri menjamaah, siapa yang mau korin kita, ya, sama tembok, tembok ada tepok. Nah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu imratan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullah, siapa orang yang Allah berikan rizki. Nah, kalimatnya razaqah. Berarti kita dapat istri soleha, rezeki. Ya. Ente punya bini, ente sahabat ente ngaji nggak diomelin, pulang malam nggak dicariin. Pokoknya kalau kebaikan support terus, itu rezeki dari Allah. Ya, jangan salah, yang punya anak belum tentu. Ya. Ada orang punya anak, anaknya banyak. Ya. Bininya cariin mulu lakinya, mana pulang lama banget. Udah pulang dimaki-maki, laki nggak tahu diri, ngaji mulu kerjaan lah. Ya. Dia punya anak tapi nggak punya istri yang soleha. Ada orang punya istri soleha tapi nggak punya anak. Sama-sama dapat rezeki dari Allah. Cuma kita nggak bersyukur. Syukurin apa yang ada. Hidup adalah anugerah ya. Untuk jalani ya itu masif tuh ya. Ya jadi istri yang soleha rezeki, anak yang soleh rezeki itu. Jadi jangan patokin kita punya rezeki duit aja. Ya. Ada seorang bapak ini orangnya jujur, kerjanya bagus, nggak pernah korupsi. Tapi yang unik, saban tahun kerja gitu-gitu aja, nggak jadi orang kaya. Tapi subhanallah anaknya sarjana semua, bahkan ada yang jadi dokter. Tuh. Ketika ditanya apa kesuksesan bapak, bapak sukses mendidik anaknya semua jadi sarjana. Tuh. Rumah tangganya bahagia, nggak pernah ada terdengar kasus selingkuh. Itu rezeki dari Allah. Ya. Karena banyak orang duitnya banyak, tapi ya selingkuh lah, ya punya anak bandel lah, ini itulah gitu. Mending mana? Ya. Mending kaya tapi anak soleh, maunya ente. Maunya lu kan gitu. Lah Allah punya kuasa ya. Memang kita dikasih rezeki ame Allah udah ada takarannya. Maka kalau dikasih perempuan yang salehah faqad a'anahu, maka sungguh ia telah membantu suaminya ala syatri dini, untuk menegakkan setengah agamanya. Tuh. Setengah agamanya dibantu sama istrinya tuh. Tadi saya bilang kalau punya istri soleha jadi bisa tahajud. Kenapa? Malam ada yang bangunin. Ahlan wa sahlan, sini. Duduk. Geser. Tuh, pas banget judulnya lagi ya. Tuh, nggak lama. Sini lama kan duduk dulu. Langsung aja kan. Langsung mau duduk dulu. Sama siapa? Dari anak yang black. Oh, anaknya mana? Afika. Orangnya mana? Dari di rumah. Duduk dulu. Kita ngaji dulu dikit tadi. Saya nganterin makanan dulu. Kemana? Ke orang-orang. Oh, masya Allah ya kan. Ya, nah, jazakallah ya. Babnya pas buat ente. Terus dikit ya. Makasih, masalah buat Black ya. Ya, jadi kalau kita punya pasangan, tadi saya bilang, yang tadinya nggak biasa tahajud, akhirnya ada yang bangunin tahajud tuh ya. Yang tadinya nggak biasa puasa karena nggak ada yang bikinin sahur, nah jadi apa? Sahur tuh. Ya. Yang tadinya nggak hafal doa mandi wajib jadi apa? Dihafal. Mau nggak mau kan itu. Jadi sempurna. Ya. Rawahul Hakim wa shahahahu, diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab apa? Mustadrak. Ya, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Ya, itu kitabnya tuh. Mustadrak mana? Mustadrak. Nah, tuh itu. Imam Hakim. Wa shahahahu, dan beliau sahihkan hadis tersebut. Memang Imam Hakim ini memakai standar Bukhari Muslim, ya. Jadi Imam Bukhari Muslim punya standarnya ini itu dipakai oleh Imam Hakim ya. Tapi bedanya kalau Imam Bukhari nulisnya pakai istikharah. Setiap hadis diistikharahkan, gitu bedanya. Ya, jadi memang kalau buku kitab apa memang ya cara penulisannya juga itu juga berpengaruh ya. Gitu. Ada orang nulis dalam kondisi marah. Itu berpengaruh juga dalam tulisannya gitu. Ada orang nulis dalam keadaan habis zikir, itu juga ada pengaruh gitu. Ya, semakin bagus dia punya hati, maka apa yang tertulis pun semakin bagus. Ya, makanya ulama ngajarin kita kalau bisa nulis itu sambil zikir atau sambil sholawat, biar hati tenang, nggak masuk unsur hawa nafsu ke dalam tulisan kita. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani az-zawjatu shalihatu laysat minad dunya. Perempuan yang salihah itu bukanlah bagian dari dunia.
Jadi kan kalau kita baca hadis innamal a'malu binniyat kan ujungnya apa? Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Jadi giliran ngomongin dunia ame perempuan disamain. Jadi siapa yang beramal karena apa? Karena dunia ame perempuan. Tapi kata pengarang, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, perempuan yang soleha bukan dunia, gitu, bukan bagian dari dunia. Kenapa? Fa inna tufarriqu kalil akhirah, karena itu perempuan mengosongkan waktumu sehingga bisa mengerjakan amal akhirat. Subhanallah ya. Jadi istri yang soleha itu justru bikin kita lapang agar kita sempat ngerjain kerjaan akhirat. Ya. Makanya wiridannya seorang laki-laki sama perempuan beda, ini jangan disamain. Ya. Seorang perempuan, ente ini pada nanti nikah, kalau ente dikasih anak, alhamdulillah, berarti tugas ente jadi seorang ibu, sekaligus guru bagi siapa? Anak. Ya. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama. Tapi ingat, wal abu ro'isuha, dan bapak kepala sekolahnya. Ya. Jadi ibu apanya? Sekolahnya. Tapi yang ngatur siapa? Bapaknya. Tetap bapak sebagai kepala sekolah. Gitu. Nah, jadi kalau sekiranya ada seorang ibu yang dikasih anak, nah jadi madrasatul ula. Nah kalau seandainya belum dapat anak, bagaimana? Ya, manfaatkanlah dengan belajar. Gitu. Ya, manfaatin dengan belajar. Contohlah kita kenal ada guru-guru kita, ya, para ustazah yang masyhur, ya, mereka nggak punya anak. Kenapa kok nggak punya anak? Hikmah Allah. Allah punya, ya, hikmah. Apa hikmahnya? Dengan dia nggak punya anak bisa baca kitab, bisa ngaji, bisa ngajar, bisa dakwah, bisa ceramah, bisa tablik dan sebagainya. Coba kalau punya anak, agak sempet, ya, agak sulit. Walaupun bisa tapi sulit. Ya. Tapi lebih sulit lagi melupakan Ujang, karena Ujang rajin tahajud. Insya Allah. Jelas ya. Nah, jadi sekarang bagaimana nih masalah ngaturnya? Nah, ini saya ajarin buat teman-teman yang perempuan ya. Jadi kalau perempuan itu tadi dikatakan tufarriqu kalil akhirah. Jadi bukan si istri yang soleha ini kagak bakalan bikin lakinya sibuk ngerjain dunia. Tapi sebaliknya, si istri yang soleha itu cirinya dia bikin lakinya jadi sibuk ngerjain akhirat. Ya. Berapa banyak gara-gara istri yang nggak soleha lakinya nggak bisa pergi ke masjid. Berapa banyak gara-gara istri yang nggak soleha lakinya jadi capek ngurusin perkara dunia, perkara remeh-temeh. Ya. Justru kalau si istri yang soleha itu memudahkan suaminya biar bisa ke masjid. Lihat bagaimana Siti Khadijah, Rasul kholwat. Siapa yang bawain makanan? Hah? Siti Khadijah. Di mana bawainnya? Gua Hiro. Tahu Gua Hiro tingginya? Allah. Lihat fotonya udah tinggi banget. Tinggi Gua Hiro. Siapa yang bawain? Istrinya. Itulah istri yang soleha. Ya. Udah bang, abang sholat aja, abang wirid aja, biar ada yang kerja. Masya Allah, luar biasa. Itu ya. Kata Ujang, Allahumma amin. Biasa. Dari doa aja lah, nggak apa-apa lah. Lumayan dapat orang kaya, cakep, janda nggak apa-apa. Nenek-nenek 70 tahun ini. Tapi kaya Jang, Ujang udah tinggal di gunung aja gitu. Nanti bininya yang kirim paket makanan gitu, GoFood gitu. Lagi wirid Allah baca kitab gitu ya. Yang makanya doanya yang lengkap Jang ya. Jelas ya. Jadi kalau ada orang kagak ngaji gara-gara bini, fix bini nggak soleha, udah selesai. Guru mohon maaf, aneh nggak diizinin ngaji lagi di Mahya, di Antum, fix sudah bukan istri yang soleha. Ya. Jelas ya. Wa'alam rahimakallah annal khilaf fi kaunin nikah afdal aw tarkuhu afdal masyhur bainal ulama. Ketahuilah bahwasanya khilaf perbedaan pendapat ya. Fi kaunin nikah tentang keadaan nikah, apakah lebih utama atau tarkuhu afdal, enggak nikah itu lebih utama, sudah masyhur di kalangan ulama.
Artinya ulama beda pendapat nih. Ada yang bilang mendingan nikah, ada yang bilang mendingan gak usah nikah. Ya, fahadzal khilaf, ini khilaf ini ya terjadi pada Imam siapa? Imam Nawawi dan Imam As-Suyuti. Imam Nawawi kagak nikah sampai akhir hayatnya dengan alasan apa ya? Dengan menikah menyebabkan ilmu saya terputus. Ya. Jadi gara-gara nikah ilmunya terputus. Saban mau baca kitab nggak jadi gara-gara apa? Ada bininya, ada kewajiban nyari nafkah. Tapi beda kata Imam Suyuti. Apa kata Imam Suyuti? Ya. Inna hayatal ilm bin nikah. Ya. Sungguh kehidupan ilmu itu dengan sebab nikah. Ya. Jadi dengan adanya nikah, jadi bikin fokus, bikin tenang dia punya syahwat. Ya. Jadi ini beda nih. Kalau Imam Nawawi mengatakan ilmu itu ya bisa mati gara-gara nikah. Ya, beliau cara antisipasinya puasa tiap hari. Ya, Imam Nawawi. Jadi kalau ente pengen nggak nikah, banyakin puasa. Karena manusia itu punya hormon. Kalau sekiranya mereka makan banyak, tidak ada penyaluran ya Robi ya, maka akan pusing, puyeng katanya. Kenapa puyeng? Karena kagak ibarat toren tuh penuh luber itu. Ya. Tapi Allah punya hikmah yang namanya toren kalau ada penuh udah pasti ada mesin otomatis. Iya. Makanya Allah kasih kita buat para laki-laki kalau memang toren udah penuh, Allah kasih ngimpi. Gitu. Jadi Mas, kapan terakhir ngimpi nih Mas? Kapan nih Mas ngimpi? Apa? Kapan terakhir ngimpi? Udah lupa ya? Iya, karena emang nggak mimpi ya. Arya ya, sehat Arya. Ini pertanyaan gue mau solehin tapi salah jadi. Ngimpi nggak jadi masalah ya. Ya, ngimpi basah itu bukan aib, bukan. Ngimpi basah itu manusiawi gitu. Justru yang bingung kita belum kawin kok nggak ngimpi-ngimpi. Begitu gimana tuh caranya tuh? Karena normalnya manusia itu ya normalnya walaupun orang beda-beda ya, umumnya lah aglabianya seminggu sekali gitu. 4 hari sekali. Karena memang tidak ada penyalurannya, maka Allah kasih jalur lewat mana? Ngimpi. Kalau orang soleh nggak pakai ngimpi, kalau orang biasa pakai ngimpi gitu. Yang jelas tuh keluar itu karena tadi sperma yang tidak keluar itu bisa menimbulkan penyakit. Ya, namanya kanker prostat namanya. Kanker prostat. Ya. Jelas paham? Makanya dipendem nggak bagus, makanya kudu dikeluarin. Buat yang udah nikah jelas bagaimana penyalurannya. Nah buat yang belum nikah maka Allah kasih fasilitas tadi yang buat orang soleh nggak ngimpi tapi keluar. Tapi kalau buat orang biasa pakai ngimpi gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau belum nikah ya jangan pakai dipaksa paksa. Entar juga torennya luber sendiri gitu Dimas ya. Shallallahu ala Muhammad. Ya. Jadi kata Imam Nawawi begitu, Imam Nawawi kagak nikah, puasa tiap hari. Imam Suyuti, nah ini luar biasa. Jadi beliau itu bisa ngarang kitab banyak itu karena itu. Ya, ada supporting dari istrinya. Ya, maka beliau ngarang kitab beberapa kitab tentang masalah rumah tangga. Bukan rumah tangga sih, masalah ranjang. Gitu. Spesifik lagi. Bagaimana adab di ranjang, bagaimana ini, bagaimana itu, luar biasa Imam Suyuti gitu. Famadhabul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annal uzuba, bahwasanya uzub yaitu hidup membujang ya. Ada satu kitab namanya Ulamaul Uzzab. Ulama-ulama yang membujang itu dikumpulin nama ulama yang bujang. Ya. Apa yang dimaksud dengan bujang? Wal murad bihi at-takhallilin nawafil afdal. Yang dimaksud membujang ini bukan kagak nikah, tapi mereka mengosongkan diri mereka hanya untuk ibadah-ibadah sunnah, itu lebih utama. Ya. Li'anna nikah indahu minal mubahat, karena nikah menurutnya adalah termasuk perkara mubah. Ini mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau kita belajar di Sun Mori kemarin, apa hukum nikah? Ada berapa hukum nikah? 5. Yang pertama asalnya apa? Mubah. Kenapa sih kok nikah mubah bukan sunnah? Sedangkan kita tahu an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa. Kok Imam Syafi'i berpendapat nikah itu mubah? Ini dalilnya begini.
Orang kalau nggak diajarin nikah bakal nikah nggak? Berhubungan. Hah? Orang kalau nggak diajarin berhubungan bakal berhubungan ya? Kok nggak berhubungan? Berhubungan dong. Ente lahir gimana? Manusia nggak diajarin berhubungan pasti lah monyet kunyuk aja berhubungan. Emang ada kelas parentingnya tuh monyet? Hah, ada nggak? Kali monyet ngaji ukur dulu jen. Kucing, ada yang ngajarin kawin nggak? Jadi manusia perlu diajarin kawin nggak? Perlu disuruh kawin nggak? Nggak perlu. Maka kawin itu perkara adah namanya. Kebiasaan. Minum. Ya, kebiasaan bukan? Orang kalau nggak disuruh minum nggak? Kenapa minum? Karena kebutuhan. Jadi makan, minum, nikah karena sama-sama kebutuhan, maka hukumnya sama. Makan, minum mubah, berarti nikah mubah. Karena kalau nggak disuruh juga tetap minum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas ya? Nggak tahu? Jelas ya? Makan, minum, mubah. La minal adat, bukan termasuk daripada adat kebiasaan. Fa madhabul Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu an-nikah afdal. Nah, kata madhab Abu Hanifah ya. Nikah lebih utama ya. Jadi kalau madhab Syafi'i ya, takhalli bil nawafil, menyibukkan dengan yang sunnah lebih utama. Artinya bujang ini bukan bujang doang ya, tapi mereka sibuk dengan ilmu, dengan sholat, dengan ibadah gitu. Ya. Nah, nikah lebih utama kata Imam Hanafi. Kenapa? Li'annahu indahu minal ibadat. Karena menurut mazhab Hanafi, nikah itu termasuk ibadah. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, nikah itu adah. Gitu. Ya. Kenapa kok Imam Hanafi mengatakan nikah itu ibadah? Kenapa? Lima fihi min taktsirin naslil matlub. Karena di dalam pernikahan terdapat taksirin nasl, memperbanyak keturunan yang matlub, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara tujuan atau maqasidun nikah adalah an-nasl, keturunan. Haram orang nikah tapi nggak pengen punya anak, ya. Nggak boleh orang nikah nggak pengen punya anak. Karena nikah tujuannya punya anak. Ya, kayak contoh misal spiral. Ya, dinikah terus di spiral, haram nggak boleh. Ya. Kecuali apa ya? Dia menjarangkan boleh gitu. Ya. Dia nikah punya anak, terus anaknya udah banyak nih 5 misalnya, wah nggak urusan 5 nih misalnya gitu. Dan dia khawatir bukan karena rezeki ya. Ya, karena orang yang takut akan rezeki, nah itu dikecam sama Allah. Ya. Kata Allah dalam Quran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian itu bunuh anak kalian lantaran takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang ngasih rezeki mereka dan kalian. Gitu. Jadi jangan khawatir, anak banyak tetap insyaallah itu lepas di markas jadi semua temannya Arya. Jadi anak buahnya Arya malam. Ya, jadi jangan takut kalau punya anak banyak, jangan takut masalah rezeki. Tapi yang kita takut, kitanya nggak bisa ngurusinnya. Bikin anak rajin, ngedidiknya kagak. Anak dilepas aja, pulang sore dicariin kayak anak ayam. Siang belajar nggak, gitu nggak tahu dah tuh. Yang penting pokoknya gue lepas sore gue tarik gitu. Kayak anak ayam ya, kayak Suwangi Inu ya. Ya. Lah kita punya anak banyak, sekolahin, masukin sekolah ya. Kalau nggak kita bisa nyekolahin, masukin pondok yang gratis dah. Banyak. Jelas ya. Jadi ada perbedaan di antara ulama ya. Ada yang mengatakan nikah lebih utama, ada yang mengatakan mengerjakan yang sunnah lebih utama. Wa qala fil Ihya, Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, al-hukum ala syakhsin bi annal afdhala lahun nikah aw azubah mudlakan kusurun. Ya. Bal man intafat fi haqqihi afatun nikah bi an kana lahu malun halal wa huwa ta'ik ila nikah wa laysa biqasir anil qiyam bi huquqihinna was-sabru ala ahlaqihinna wa lam yushkilhu anillah wajtama'at fi fawaiduhu min tahsil walad wa kasri syawat wa ghadil basar la ghairi dzalika mimma dzakarahu fala syakka fi istihbabihi lah. Nah, kata Imam Ghazali apa? Al-hukum, menghukumi, ala syakhsin, atas seseorang, bi annal afdhala lahu an-nikah,
bahwasanya yang lebih utama baginya adalah nikah au azubah, atau juga memujang mutlakon secara mutlak, itu kusur. Itu adalah hukum yang lemah. Jadi kita nggak bisa mengecap orang itu bagusan nikah apa nggak nikah, nggak bisa. Contoh misalnya nih, Ujang gitu. Wah, Ujang ente cocoknya kayaknya ente nikah gitu, nggak bisa. Ya. Karena orang itu memiliki dua kemungkinan, dia bisa nikah bagus, nggak nikah bagus gitu. Jadi nggak bisa mutlakin. Pokoknya Dimas cocoknya nggak kawin karena dia orangnya begini gitu. Ya. Ada orang pemarah banget, galak. Ya, galak, saking galaknya siapa aja dikemplang, emaknya kadang dikemplang juga bisa. Ya. Nah ini orang kata temennya, wah nih orang kayak gini jangan kawin nih. Bisa-bisa bininya KDRT gitu. Pas kawin justru malah jadi kayak kucing nih. Tadinya macan, jadi apa? Jadi kucing tuh. Kan kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi perkara yang kata kita ini orang nggak pantas nikah, ternyata pas nikah pantas gitu. Bisa jadi ada orang yang nikah kalau kata kita pantas, ternyata pas nikah kagak pantas. Ya, jadi nggak boleh kita menghukumi ini orang bagusannya nikah atau nggak nikah, gitu. Bal man intafat fi haqqihi afatun nikah, ya akan tetapi siapa orang yang memang intafat sudah tidak ada pada dirinya afat penyakit-penyakit nikah, tuh ya. Bi an kana lahu malun halal, sekiranya dia punya harta yang halal, wa huwa ta'ik ilan nikah, dan dia butuh kepada nikah, maka walaysa biqasirin anil qiyami huquqina, dan dia tidaklah lalai daripada memberikan hak-hak perempuan atau istri-istrinya, dan juga sabar dengan akhlak istrinya. Walam yushgil anillah, dan istrinya itu tidak menyibukkan dari Allah. Wajtama'at fi fawaidu, dan terkumpul padanya faidah-faidah nikah, min tahsilil walad, daripada memiliki anak, wa kasri syahwat, menundukkan syahwat, wa ghadil basar, nundukin pandangan, ila ghairi dzalika mimma dzakara, kepada yang lain-lain dari yang disebutkan, fala syakka fi istihbabihilah, maka tidak ragukan lagi bahwasanya itu disunahkan baginya. Jadi kalau kita pengen lihat orang nikah itu bukan dari orangnya, ya, tapi lihat bagaimana kemampuannya gitu, ya. Jadi kalau misalnya ngelihat orang, misal contoh, ya ada orang, oh si fulan dia nggak boleh nikah, si fulan boleh nikah, itu nggak boleh main sembarangan ngecap, tapi kita lihat dulu bagaimana orangnya. Nah kata Imam Ghazali yang sunnah, ya, yang pertama orang sunnah nikah kalau memang udah di dirinya itu udah, ya, tidak ada penyakit nikah, tuh ya. Ya, contoh orang ngomongnya cerai, itu bukan punya penyakit nih nikah. Apalagi yang kedua, dia punya harta yang halal. Nah, dan dia pengen, tuh, ada keinginan. Ya, itu juga syaratnya yang kedua, tuh ya, punya harta yang halal. Dan dia juga nggak lalai dengan hak-hak perempuan, tuh ya. Dan juga sabar dengan perempuan, sabar orangnya, dan nggak menyibukkan dari Allah, maka nikah yang begitu intinya adalah sunnah. Ya. Jelas ya. Jadi kalau ada orang memang bagus nikah gitu. Wa istama'at fi afatuhu awan. Wa man intafat fihi fawaidun nikah, siapa yang tidak ada pada dirinya akan manfaat pernikahan. Artinya kalau di nikah enggak ada manfaatnya. Wa istama'at fi afatuhu, bahkan terhimpun pada dirinya penyakit-penyakit nikah, maka fal uzubalahu afdal, membujang baginya lebih utama, ya. Nah, ini tugas seorang guru nih yang ngingetin ya. Saya ingat dulu saya punya guru, ya. Ketika itu ada pembagian wirid dulu ya, ijazah. Teman-teman dijazahin gitu. Udah yang senior diijazah semua. Nah, tinggal saya nih junior nih. Nah, ada orang minta ijazah. Saya nggak minta, saya dikasih. Teman saya nggak dikasih, padahal minta. Gitu. Nah pertanyaannya kenapa saya nggak minta dikasih, dia yang minta nggak dikasih? Karena belum memenuhi syarat. Mungkin ada yang dipandang sama gurunya, kalau aneh kasih ini ilmu, nih orang bakal menyelewengin ilmu. Ya. Begitupun pas pengen nikah, ketika pengen nikah, ya ini sahib kita minta nikah, nggak dikasih nikah. Aneh minta izin nikah, dikasih. Nah gitu. Ya. Kenapa? Mungkin tadi ketika kita ngeliat, oh ini orang nggak cocok nikah nih, ternyata benar. Ketika dia maksain nikah, ya harusnya hidupnya enak, ya ternyata drop gitu. Ya. Maksa soalnya ya, ngamuk-ngamuk sama orang tua, oh banting bangku, banting ini itu dan sebagainya tuh. Ya. Karena hawa nafsu ya.
Nah, makanya tanya guru kita tahu yang terbaik buat kita. Cuman kadang-kadang begini, kita kalau nanya tuh jangan ngasih jawaban duluan gitu ya. Guru nih saya udah pengen nikah nih guru, tanggal November besok. Kira-kira saya cocok nggak guru ya? Udah mesen catering, udah mesen tenda, perempuan udah kita lamar, mau ngapain nanya? Lah udah semuanya. Ya. Wah ini wakil kejadian ada orang begitu. Ya. Murid saya nanya saya bilang wah kayaknya kurang dan nih. Tahu nikah besok. Nah, udah bilang jangan, tapi tetap nikah. Akhirnya kesusahan. Ya anjlok dulu. Itu. Sekiranya didengerin mungkin omongan kita gitu ya. Agak mendingan dikit, tapi subhanallah Allah punya kuasa, kita nggak bisa menentang kuasanya Allah. Ya. Udah terjadi, apa yang terjadi? Terjadilah. Yang Dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Itu kata Bang Ariel ya. Fa in ghalaba 'ala dhann rujhanu ahadihima hukima bihi. Nah, terus bagaimana nih cara ngitungnya gitu? Cara ngukurnya gimana? Kan kita belum tahu. Ya. Contoh Ali mau Ujang, kira-kira yang duluan kawin siapa gitu. Ya. Kira-kira yang pas nikah siapa? Kita kan nggak tahu, kita nggak bisa ukur karena masing-masing belum teruji. Tapi kita kalau mau ngukur lautan kita nggak perlu tenggelam. Ya. Ngukur laut nggak perlu tenggelam, lempar batu tuh. Ya. Kalau sekiranya tuh batu nyelam dalam banget, nah tengah kita lempar pancingan ya, dalam nih udah. Kita nggak perlu nyelam, kita lempar batu, kita ikat pakai tali, nyelam terus lah, berarti dalam ini. Sama kita pun ame orang, ame murid tes dulu, ya. Kita tes. Sama kita nyari calon istri, bener mau jadi bini aneh, ya. Coba hafalin surah Al-Baqarah. Dihafalin, sampai habis. Tuh selesai. Berarti bener pengen nih nikah. Surat Al-Baqarah dihafal tuh. Ya. Besok begitu Ira ada yang mau ngelamar, hafalin Alfiyah dulu. Masya Allah, Alfiyah. Dibaca Alfiyah. Kebetulan baru 2 lembar gitu. Belum selesai. Laporan udah apa Alfiyah? Udah apa bener? Baca dulu. Ya, dibaca. Udah cukup. Udah hafal. Padahal belum. Yang penting awalnya dulu. Sampai ujung gak dah. Ujung gitu. Ya masa sih perempuan ngetes dari awal sampai akhir gitu ya. Gitu. Kecuali yang ngetes bapaknya. Tuh. Nama siapa? Namanya Anas. Baca surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Nama siapa? Nama saya Imron, tapi biasa dipanggil Al-Ikhlas. Gitu ya. Biasa dipanggil Al-Ikhlas. Jadi qul huwallah. Ali Imran panjang 200 ayat ya. Al-Ikhlas 4 ya. 43 ya. Alhamdulillah. Nah. Jadi ngitungnya pakai zon. Intah qala subki wa ini stawaya, kalau seandainya sama. Dia ini nikah bagus, enggak nikah bagus. Nah, fassalama fil uzubah, maka kalau mau nyari selamat ya kagak nikah tuh ya, nyari selamat nih. Beda menyari enak ya. Kalau nyari enak nikah, nyari selamat jangan nikah ya. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya Imam ya Bishr al-Hafi beliau enggak nikah. Nah tapi ketika di dalam kubur ditanya aina fulan, ulama fulan, wah masya Allah tinggi derajatnya. Kenapa? Karena nih nikah. Jadi kalau sekarang kita gitu ngerasakan enaknya nikah ya, belum tentu nanti di akhirat enak, karena banyak orang yang nggak selamat gara-gara nih nikah. Tapi kalau ulama dia nikah justru bisa ngangkat derajatnya. Ya. Jadi ada orang di dunia dia biasa-biasa aja, ada orang di dunia ditekan terus sama Allah, dikasih ujian terus sama Allah. Pas ketika di hari kiamat yang biasa-biasa aja ngiri. Kenapa? Yang diuji di dunia terus itu di akhirat derajatnya tinggi luar biasa. Gitu. Sampai mereka minta dihidupin lagi agar apa? Agar dikasih ujian yang sama dengan dia. Subhanallah tuh ya. Kita nggak tahu hikmahnya apa. Yang jelas kalau kita dikasih amanah, dikasih istri, maka jalankan amanah dengan baik. Wa hukiya anil Imam Abi Hanifah wa Ahmad ya. Wa Daud wa wujubu ya. An-nikah fima idza khafa zina. Dihikayatkan dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Daud. Ini Daud Az-Zahiri ya, Daud Az-Zahiri. Ya. Bukan Daud bapaknya Abid bukan ya.
Wujubun nikah, wajibnya nikah fima idza khafa zina, apabila takut zina tuh. Ya. Wah, takut banget zina nih ya Allah. Gimana nih ya? Ana dikejar-kejar perempuan gitu. Ya Ari ya gitu. Di DM tiap hari, Bang Ari main ke kosan yuk. Bang Ari kita nonton yuk. Bang Ari ke BKT yuk. Waduh, kita mau tolak gimana tuh. Sebenarnya sih simple, hapus aja Instagram ente. Iya, di DM enggak? Kagak. Emang kadang kita doyan juga gitu, kita ladenin tuh. Ya. Simple aja, kalau orang ngejar-ngejar kita ya blok, selesai. Kalau nggak di blok, goblok gitu. Yang sulit kalau udah datang ke rumah kita tuh. Wah, namanya manusia tuh, setan begitu. Kalau nggak kena di alam nyata, masuk ke alam mimpi. Masya Allah tuh. Ya Andi, dia nggak datang udah di blok, masuk ke ngimpi. Nah ngimpi siapa yang blok itu? Nggak bisa di blok ngimpi. Udah takut, nah baru nikah tuh ya. Baru ya nikah. Wajib bahkan hukumnya kalau takut zina ya. Itu tergantung masing-masing orang, kan orang itu ada yang gini. Dia ame duit doyan, ame cewek doyan. Yang begini istighfar nih bahaya ya. Ame duit doyan. Pokoknya kalau ngurusin duit pasti ditilep. Ya entah 1.000, 2.000, goceng dan sebagainya. Nauzubillah, jangan sampai itu kejadian. Nah biasanya nih ada orang yang kedua, ame duit nggak doyan, ame cewek doyan. Nah ini, ya, ame duit, zuhud, dia sampai gopek dibalikin sama dia nih, enggak gopek. Kadang-kadang kita gitu ya, beli barang, dititipin duit, beli barang, duitnya kembaliannya nggak dikasih, gitu. Nah berarti itu masalah dengan masalah duit. Nah ini ada orang dua-duanya, ya ada orang duit nggak doyan, cewek doyan. Ini yang ingetin sama anak markas semua ya gitu.